Malam giliran Saga mulai melancarkan aksinya, di mana nanti malam ia akan bertemu dengan Laura dan makan malam bersama. Niatnya kali ini ia akan meminta sesuatu terhadapnya dan semoga saja Laura mau menuruti semua keinginannya tanpa ada rasa curiga sedikitpun dengan rencananya kali ini. John malam ini ditugaskan untuk mengawasi lokasi sekitar restoran jika sampai ada yang mencurigakan dalam pertemuannya nanti malam. Namun kali ini Saga sengaja membawa beberapa pengawal dalam mode senyap, tidak lupa Komisaris Wira ikut andil dalam rencana Saga malam ini. Karena alat penyadap yang diperoleh dari Komisaris Wira harus bisa terpasang di ruangannya Tuan Felix, sebuah alat penyadap tercanggih yang tidak akan mudah dan bisa terdeteksi oleh musuh. Kini Saga sudah mengenakan pakaian tuxedo lengkap dengan dasi kupu-kupunya. Rambutnya yang klimis dan disisir ke belakang membuatnya semakin terlihat tampan dan mempesona. John yang menatap tuannya tersebut sampai tak berkedip. Alamak, gimana wanita yang gak klepek-klepek sama pesonanya tuan, semakin kesini Anda semakin menggoda. Puji John yang terus memandangi tuannya. Saga sendiri merasa risih akan sikap John padanya. Hei, kendalikan pandanganmu John, ingat kau adalah pria normal. Tidak mungkin kan kau tertarik dengan seorang pria? Ups, selama ini belum pernah aku melihatmu menggandeng seorang wanita. Kelakarnya sambil tertawa geli. Yaelah tuan, saya ini masih normal lah, hanya saja setiap saya menyukai seseorang, selalu bertepuk sebelah tangan, dasar nasib. Keluhnya sembari mendesak kasar. Bah, ha. Nasibmu sungguh sangat mengenaskan John, ya sudahlah terima nasib, selamat menikmati hidupmu menjadi seorang bujang lapuk. Ejek kembali Saga sambil tertawa geli. John yang mendengarnya, cukup geram, ia pun bertekad untuk bisa segera mendapatkan jodoh, agar tidak lagi diejek seperti ini. Aish, bujang lapuk, tega sekali Anda mengataiku seperti itu tuan, mentang-mentang Anda sudah 2 kali menikah. Cek. Geramnya dalam hati. Kali ini restoran yang dipilih adalah Pacola The Ritz Pacific Place, sebuah restoran megah yang menyajikan aneka menu western dan juga lokal. Di tempat ini Saga sudah melakukan reservasi khusus tamu VVIP dan juga privat, jadi tidak ada orang lain yang bisa melihat dirinya berduaan bersama Laura selain para pegawai restoran. Saga pun sengaja untuk datang lebih awal dan menunggu kedatangan Laura di sana. Ia tidak mau datang secara beriringan, kalau sampai ada orang lain tahu dan melaporkan kejadian ini kepada keluarganya terutama Zara, bisa perang dunia ketiga nantinya. Kali ini Saga cukup kesal karena menunggu Laura yang tak kunjung menunjukkan batang hidungnya, ia pun sempat menggerutu karena kesal. Cih. Apakah semua wanita kalau berdandan itu harus selama ini? Sampai tidak bisa on time. Keluhnya. Saga terus saja melihat jam di tangannya, dan sudah hampir 30 menit ia menunggu kedatangan Laura. Dan orang yang Saga tunggu pun akhirnya tiba, kali ini penampilan Laura cukup memukau dan terlihat sangat elegan. Saga sempat tersenyum tipis saat melihat penampilan Laura. Kau begitu mempesona Laura, siapapun pria yang melihat kecantikanmu malam ini, aku yakin akan langsung jatuh hati, termasuk aku. Kali ini Saga sengaja mengeluarkan jurus pamungkasnya, dan benar saja, Laura merasa tersanjung dan menjadi tersipu malu dibuatnya. Kemudian Laura tanpa rasa malu menggandeng tangan Sagara, dan dengan seenaknya mengecup pipinya. Kau juga begitu tampan malam ini Saga, kau tahu jika saat ini aku begitu berdebar berada di dekatmu, rasanya aku tidak ingin malam ini segera berakhir. Pintanya dengan wajahnya yang merona. Memangnya kau ingin semalaman bersamaku? Tanya Saga dengan sengaja. Laura pun langsung mengangguk dan kedua bola matanya telah berbinar. Itu yang selalu aku inginkan Saga, aku ingin bisa memilikimu seutuhnya. Pintanya tanpa ada rasa malu sedikit pun. Lalu Saga malah tertawa terbahak-bahak. Aku bisa saja mengabulkan permintaanmu itu Laura, bahkan berapa malam yang kau mau akan aku kabulkan,
asalkan kau mau menjalankan syarat dariku, apa kau sanggup, Hem? Cakapnya sambil melemparkan senyum, Saga sengaja terus menebarkan pesonanya. Apa syaratnya Saga? Aku pasti akan melakukan apapun asalkan bisa memilikimu seutuhnya. Cih, dasar wanita gatal, kau sangat menjijikan Laura, wanita mur asteris Han, cuy. Umpatnya dalam hati. Baiklah Laura, ini mengenai papahmu, apakah kau sudah yakin dengan perkataanku minggu yang lalu jika kau akan dijadikan alat oleh papahmu sebagai penebus semua hutang-hutang papahmu kepada Tuan Alfonso, karena setahuku Tuan Alfonso itu hobi sekali menikahi wanita muda sepertimu, sekarang saja istrinya sudah lebih dari 4 orang, bahkan usia para istrinya jauh lebih muda darimu. Seketika Laura langsung bergidik ngeri atas penjelasan dari Saga. Aku tidak mau menikah dengan si pria tua bangka bau tanah itu Saga, lebih baik aku menjadi wanita simpananmu, aku rela sayang. Cetusnya malah membuat Saga semakin muak padanya. Ha, ha, ha. Jangan ngimpi, menyentuhmu pun aku sebenarnya tidak sudi, dan sepulang dari sini aku harus mandi dengan antiseptik. Geramnya dalam hati. Tenang saja Laura sayang, setelah misi ini berhasil, aku akan mengajakmu keliling Eropa, kebetulan bulan depan aku ada bisnis di sana, bagaimana kau mau? Asalkan kamu mau mengikuti semua perintahku, bukan untuk keuntungan aku saja, tapi karena aku merasa papahmu telah dijebak oleh oknum yang ingin menghancurkannya, dan aku ingin tahu siapa saja yang sering berkunjung ke perusahaan papahmu, makanya aku ingin kau memasang alat penyadap ini di ruang kerjanya. Ucapnya sambil memperlihatkan sebuah benda kecil dan memiliki ukuran sebesar kancing baju kemeja, Laura sempat terheran-heran melihat benda tersebut. Tapi kau janji setelah misi ini selesai akan membawaku keliling Eropa. Iya sayang, aku janji, kamu tidak usah khawatir karena aku bukanlah type pria pembohong dan mengumbar janji. Ucapnya sambil tersenyum licik. Kemudian Laura malah memeluk tubuh Saga. Kau tahu Saga, malam ini aku merasa sangat bahagia karena aku bisa sedekat ini denganmu, kuharap aku bisa secepatnya kau nikahi. Pintanya penuh harap. Cuy, siapa juga yang akan menikahi wanita sepertimu? Ternyata kau wanita bodoh yang bisa dengan mudahnya aku kelabui. Batinnya merasa puas. Setelah selesai acara makan malam yang penuh dengan sandiwara, Saga memutuskan untuk segera pulang ke rumahnya karena ia sudah sangat merindukan anak beserta istri tercintanya. Sebelumnya Saga mengucapkan terima kasih atas bantuan yang telah diberikan oleh Komisaris Wira. Semoga saja Nona Laura segera memasang alat penyadap itu di ruangan papahnya. Semoga saja Komisaris Wira, kini kita hanya berharap terhadap wanita itu, dan semoga saja ia bisa dipercaya dan tidak melenceng. Jawabnya. Kemudian mereka pun berpisah, di mana Komisaris Wira kembali ke markas kantor polisi pusat sedangkan Saga bergegas kembali ke rumahnya dan diantar oleh John. Kediaman Shailendra. Setibanya di kediaman Shailendra, seperti biasanya Saga disambut hangat oleh istri tercintanya. Kok tumben sih pulangnya malam, terus Mas Saga tumben-tumbenan pakai tuxedo. Ada acara resmi ya? Tanyanya penuh selidik. Saga sampai lupa mengganti pakaiannya, karena terburu-buru ingin segera tiba di rumahnya. Kemudian Zara mengelilingi Saga yang masih berdiri mematung di ruang utama lantai dasar, entah kenapa Zara merasa ada yang disembunyikan oleh suaminya saat ini. Saat Zara mencoba mendekati suaminya, ia mencium bau parfum yang cukup menyengat dan biasanya parfum tersebut lebih dominan dipakai oleh perempuan, dan ada satu lagi yang telah Zara temukan, yakni bekas noda lipstik sedikit samar telah menempel di kerah kemeja suaminya. Seketika rahangnya mengeras dan kedua tangannya ia kepalkan. Mas Saga selingkuh lagi hah? Tanyanya dengan sorot matanya yang nyalang. Saga yang melihat istrinya bersikap seperti itu, ia sampai menelan ludahnya. Sial, kenapa juga aku lupa untuk mengganti pakaianku, bisa perang lagi nih.
Umpatnya dalam hati.